Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, mata kuliah Kosmetika Institut Teknologi Sumatera akan menjelaskan tentang metode pembuatan ekstrak untuk sediaan perawatan kosmetik rambut. Kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama, Aji Putra Raharjo. Yang kedua, Faraginta Azahra, Indah Eka Putri, Novalika Putri Riandini, dan Rizky Aprilianto. Beberapa metode ekstraksi yang akan kami jelaskan dalam slide ini yaitu metode infusa, metode maserasi, metode perkolasi, metode soklet, kemudian metode reflux dan destilasi uap, metode MAE atau Microwave Assisted Extraction, metode MSDF atau Microwave Steam Diffusion, dan metode USMD atau Ultrasonic Extraction Microwave Distillation. Baiklah, kita langsung ke metode yang pertama, yaitu metode infusa, di mana sampel yang akan diekstrak dihaluskan terlebih dahulu, baik dipotong atau di blender. Kemudian, dipisahkan ampasnya dengan sarinya menggunakan kertas saring, yang kemudian sarinya dipanaskan dengan suhu kurang lebih 90 derajat selama 5-15 menit. Setelah itu didiamkan hingga dingin lalu disaring kembali. Kemudian disimpan dalam botol kaca. Kemudian metode yang kedua yaitu metode maserasi, di mana serbuk tanaman dan pelarut dimasukkan ke dalam wadah inert dan kemudian didiamkan dalam beberapa waktu. Metode maserasi ini menganut sistem like dissolve like. Pelarutnya dipisahkan dari sampel secara penyaringan. Ini diampu dari Jurnal Mukhriani tahun 2014. Kemudian yang ketiga ada metode perkolasi. Apa sih metode perkolasi ini? Metode perkolasi merupakan metode maserasi yang dimodifikasi dengan menggunakan bantuan ultrasound atau sinyal dengan frekuensi tinggi, 20 kHz. Hal ini diampu dari Jurnal Mukhriani tahun 2014. Kemudian untuk metode soklet, metode ini dilakukan dengan menempatkan serbuk sampel dalam sarung selulosa dalam klonson yang ditempatkan di atas labu dan di bawah kondensor. Pelarut yang dimasukkan sesuai ke dalam labu dan suhu penangas diatur di bawah suhu reflux. Ini juga diampu dari Jurnal Mukhriani tahun 2014. Kemudian yang kelima ada metode reflux dan destilasi uap. Pada metode reflux, sampel dimasukkan bersama pelarut ke dalam labu yang dihubungkan dengan kondensor. Pelarutnya dipanaskan hingga mencapai titik didih, kemudian uap terkondensasi dan kembali ke dalam labu. Destilasi uap memiliki proses yang sama dan biasanya digunakan untuk mengekstraksi minyak esensial, di mana selama pemanasan, uap terkondensasi dan destilat terpisah sebagai dua bagian yang tidak saling bercampur, yang kemudian ditampung dalam wadah yang terhubung dengan kondensor. Untuk metode MAE atau Microwave Assisted Extraction, yang mana diampu dari Jurnal Handayani Mu'nim dan Ranti tahun 2014, sampel ditimbang sebanyak kurang lebih 50 gram yang dilarutkan dalam 400 ml etanol, 60%, ekstraksi dengan MAE, daya microwave-nya sebesar 450 watt selama 8 menit, dan dilakukan sebanyak 8 kali. Kemudian selanjutnya ada metode MSDF, Microwave Steam Diffusion, di mana diampu dari Jurnal Anam dan Putri tahun 2017. Sampel ditimbang sebanyak 250 gram yang dimasukkan ke dalam labu leher 3 dengan air 500 ml. Kemudian dilakukan proses maserasi selama 30 menit
dan dilakukan proses destilasi selama 120 menit pada suhu 100 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm. Untuk metode USMD atau Ultrasonic Extraction Microwave Distillation yang diampu dari Jurnal Anam dan Putri 2017 juga, di mana sampel ditimbang sebanyak 250 gram dan dimasukkan ke dalam labu leher 3 dengan air 500 ml. Proses ekstraksi ultrasonik dengan alat ultrasonic horn selama 30 menit dengan frekuensi 35 kHz yang kemudian setelahnya dilakukan proses destilasi selama 120 menit pada suhu 100 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Indonesia merupakan negara yang alamnya kaya dengan tanaman-tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai pengobatan. Berikut adalah tanaman yang mengandung anti ketombe. Contohnya adalah mentimun, inggu, bambu tali, johar, jintan hitam, alpukat, dadap serep, nagasari, pisang, sidaguri, tomat, ketuk, komak, kubis, pandan wangi, seledri, dan teh hijau. Beberapa tanaman tersebut dapat kita temukan di sekitar kita. Baiklah, kita akan membahas sedikit tentang formulasi sediaan, di mana dalam sebuah formulasi menggunakan cara ekstraksi yang berbeda. Yang pertama, yaitu dengan metode infusa, formulasi untuk hair tonic yang diampu dari Desriani, Azizah, Wahyuni, dan Putri tahun 2018. Formulasinya yaitu ekstrak mentimun sebanyak 25%, etanol 96% sebanyak 50%, mentol 0,1%, propilen glikol 20%, metil paraben 0,075%, Na-metasulfit 0,1%, Aquades at 100%. Dengan cara ekstraksinya yaitu buah mentimun dibersihkan dan dipotong kecil lalu dimasukkan ke dalam alat blender, yang kemudian sari mentimun dipisah dengan ampasnya dan dipanaskan dalam suhu 90 derajat selama kurang lebih 5-15 menit. Kemudian ekstrak dilakukan dengan cara metode infusa, di mana sari ekstrak mentimun didiamkan hingga dingin lalu disaring kembali, lalu disimpan di lemari pendingin di dalam botol kaca, yang selanjutnya ekstrak disiapkan sebanyak 25% bobot per volume untuk diformulasikan sebagai hair tonic. Kemudian yang selanjutnya ada metode maserasi, yaitu formulasi untuk sampo, di mana diampu dari Jurnal Mahataranti, Astuti, dan Astriningdiani tahun 2012, di mana komposisinya mengandung ekstrak seledri sebanyak 10%, sodium lauryl sulfat 10%, kokamid DEA 4%, CMC 3%, propil paraben 0,2%, asam sitrat, QS, mentol 0,25%, Aquades at 100%. Dengan cara ekstraksi, yaitu ekstraksi dilakukan menggunakan metode maserasi dan perendaman, di mana penyaringan serbuk Simplicia seledri sebanyak 200 gram menggunakan penyaring etanol 50% sebanyak 2 liter, dengan pengadukan konstan setiap harinya selama 30 menit. Hal ini bertujuan agar Simplicia tersari dengan sempurna. Maserat yang didapat dipekatkan dengan penguap vakum hingga diperoleh ekstrak kental, yang kemudian rendemen yang diperoleh ditimbang dan dicatat. Kemudian yang terakhir ada metode USMD atau Ultrasonic Extraction Microwave Distillation, di mana ini untuk formulasi sampo yang diampu dari Jurnal Anam dan Putri 2017, di mana komposisinya dalam bentuk persen bobot per bobot. Di sini terdapat asam sitrat 1%, NaOH 1,5%, NaCl 0,5%, CaPB 4%, TEA 2%, PPG 6%, SLS atau Texapon 16%, Ultraslash 16%, parfum 0,5%, minyak seledri sendiri 2,5%, dan air sebanyak 50%. Dengan cara ekstraksi seledri dengan menggunakan bijinya, yaitu biji yang sudah dibersihkan ditimbang sebanyak 250 gram, kemudian dimasukkan biji seledri dan air ke dalam labu leher yang kemudian ditambahkan sebanyak 500 ml untuk membantu pada proses maserasi.
Setelah itu, proses ekstraksi ultrasonik selama 30 menit dengan cara ultrasonic horn yang berfungsi untuk membantu memecah dinding sel seledri agar mempercepat proses ekstraksi microwave. Melakukan proses destilasi berlangsung pada suhu 100 derajat Celcius dan tekanan 1 atm selama 120 menit. Kemudian kemudian dilakukan pemisahan minyak seledri dengan air. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.